Berikut ini 40 murid Syekhona Kholil Bangkalan yang mudah dikenal. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Pesantren ini memiliki keahlian kajian ilmu hadis khususnya hadis Bukhari. Di kalangan para santri mendapat panggilan kehormatan Hadratus Syaikh atau Guru Mulia. Pendiri dan pemimpin pertama organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 29/1964, beliau diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Putranya bernama Wahid Hashim sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan naskah pembukaan UUD 1945, sebagai Menteri Negara, Menteri Agama, juga pahlawan nasional. Salah satu cucunya, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI keempat. 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah, Asem Bagus, Situbondo. Pesantrennya dihuni belasan ribu orang santri. Beliau juga pemrakarsa berdirinya pesantren tinggi lembaga kader Fuqaha atau Mahat Ali. 3. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwoh. Beliau adalah penerus dan pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Tokoh utama terbentuknya NU. Pendiri Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air. Juga sebagai pelopor diskusi para cendekiawan Taswirul Afkar. Beliau juga mantan Rois Am NU kedua setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. 4. Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar Jombang. Pendiri Syarikat Islam Cabang Makkah, dan juga mantan Rois Am NU ketiga setelah Kiai Haji Wahab Hasbuwoh. 5. Kiai Haji Maksum Lasem. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Al-Hidayah, Lasem Rembang. Seorang kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam. Dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Raudhatut Thalibin Rembang. Beliau dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Elbris Fima, Rifati Tafsiril Quranil Aziz. Sebanyak 30 jilid tebal, berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Sidik. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Sidikiyah Jember. Ketika Sidik nyantri pada Kiai Kholil, pernah menimba air sumur yang berisi berlian. Lalu Sidik berkata, "Bukan ini yang aku kehendaki, aku hanya ingin semua keturunanku menjadi orang yang mulia," sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur. Selesai menimba ilmu, Kiai Kholil menyuruh Sidik menempati daerah Jember. Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama. Keberadaan Universitas Zainul Hasan sebagai bukti hal ini. 9. Kiai Haji Zaini Mun, Im. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Nurul Jadid Paiton. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Pendidikan Mar'atus Sholihah cukup mendapat perhatian di pesantren ini. 10. Kiai Haji Abduwoh Mubarok. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya kini dikenal juga menampung pengobatan penderita narkoba. Putranya bernama Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin dikenal dengan sebutan Aba Anom, sebagai mursyid Qadiriyah wan Naqsyabandiyah tersepuh di Indonesia saat ini. 11. Kiai Haji Asy'ari. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darut Tholabah, Wonosari Bondowoso. Gambaran seorang kiai yang sangat dekat dengan rakyat. Sering silaturahmi kepada orang awam tanpa harus diundang. 12. Kiai Haji Abi Sujak. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Aste Tinggi, Kebun Agung Sumeneb. Letak pesantren ini berada di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali. Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang. 13. Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Bustanul Ulum,
Tempurejo, Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan shorof. 14. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Safi'iyah, Asembagus Situbondo. Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. 15. Kiai Haji Maskur. Beliau banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan, pernah menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama. Dr. Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Haji Maskur seorang negarawan karena selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri dan kelompok. 16. Kiai Haji Usmuni. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni, Terate, Sumeneb. Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karomah Kiai Kholil. Seringkali ucapan dan perilakunya menjadi fakta. Semasa muda, beliau sering bertapa di Gua Pajudan, Pamekasan. 17. Kiai Haji Karimuoh. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Taman, Bondowoso. Pesantren ini sekarang dikenal dengan pesantren Miftahul Ulum. Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini. 18. Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Seorang figur kiai yang selalu mengingat guru-gurunya. Menjelang wafatnya ia selalu berucap, "Donga-dongano, aku mati diakone santrin Kiai Kholil, sebab leku golek ilmu kawit durung balik, doakan, aku mati diakui santrinya Kiai Kholil. Sebab, sebelum balik aku sudah menuntut ilmu." 19. Kiai Haji Munawir. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Munawir, Krapiak, Yogyakarta. Sebuah pesantren spesialis Al-Quran baik bin Nador, dengan melihat Al-Quran, maupun bil goib, hafalan seluruh Al-Quran. Selain itu, kajian qiraah sab'ah juga diajarkan. Salah seorang keturunannya bernama Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamus sebesar kamus Munjid, berjudul Kamus Al-Munawir setebal lebih dari 1.500 halaman. 20. Kiai Haji Hozin. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Beliau adalah seorang santri yang sangat tawaduk kepada siapa saja yang dianggap ulama.